Ini adalah kisah nyata yang sulit dipercaya. Seorang siswa yang jatuh cinta pada guru wanitanya di SMA, lalu bertahun-tahun kemudian mereka menikah secara sah. Semua orang mencibir, termasuk keluarga sendiri. Tapi cinta mereka kuat dan tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar cerita cinta beda usia. Ini tentang keberanian mencintai di luar norma. Kisah ini akan menguras emosimu. Like jika kamu percaya, cinta bisa datang dari arah tak terduga. Komen jika kisah ini menyentuhmu. Subscribe untuk kisah nyata viral lainnya. Namaku Bayu. Sekarang usia 28 tahun. Tapi cerita ini bermula ketika aku duduk di bangku SMA, kelas 11. Waktu itu, aku dikenal bandel. Bolos, berantem, nyai pas-pasan. Semua guru seperti sudah menyerah kecuali satu orang, Bu Lestari, guru bahasa Indonesia. Dia wanita berusia 38 tahun kala itu. Tegas tapi lembut. Banyak siswa takut padanya. Tapi entah kenapa, aku justru merasa nyaman saat bersamanya. Dia pernah menegurku karena tertidur di kelas. Bayu, kamu pikir tidur bisa menyelesaikan masalah hidupmu? Kata-kata itu terus terngiang. Mulai hari itu, aku jadi rajin datang ke kelasnya. Diam-diam aku mulai memperhatikan hal kecil darinya. Senyumnya saat menjelaskan puisi Hairil Anwar. Cara dia menulis di papan tulis. Hingga caranya menatap jendela saat hujan turun. Aku tahu, perasaanku tak biasa. Aku murid, dia guru. Tapi rasa itu nyata. Setelah lulus, aku masuk kuliah di luar kota. Kami tak berkomunikasi lagi. Tapi Bu Lestari tetap ada di ingatanku. 7 tahun berlalu. Aku sudah kerja sebagai jurnalis lepas. Suatu hari, aku ditugaskan meliput lomba baca puisi di sekolah lamaku. Dan di sanalah, aku bertemu dia lagi. Dia terlihat lebih tua, ada garis halus di matanya. Tapi bagiku, dia masih sama. Guru yang membuatku jatuh cinta pada kata-kata. Setelah acara, aku menyapanya. Bu Lestari, ingat saya? Bayu? Kamu makin tinggi saja, hahaha. Kami akhirnya bertukar nomor, dan sejak itu, sering bertukar kabar. Obrolan yang dulu hanya di kelas, kini berubah jadi curahan hati. Tentang hidup, tentang kesepian. Aku tahu dari ceritanya, dia sudah lama bercerai, anaknya 1, tinggal di luar negeri. Dia tinggal sendiri di rumahnya yang sepi. Suatu malam setelah kami menonton teater bareng, aku memberanikan diri. Bu, aku nggak bisa pura-pura lagi. Sejak dulu, sejak di sekolah saya cinta sama ibu. Dia menatapku lama, air matanya jatuh. Bayu, kamu tahu kan dunia tidak akan setuju? Aku tahu, tapi aku juga tahu perasaan ini tulus. Dan aku nggak mau menyesal lagi. Keluargaku marah, teman-temanku mencibir. Ibunya Bu Lestari bahkan berkata, dia bisa jadi ibumu, Bayu. Apa kamu waras? Tapi kami bertahan. Selama 1 tahun penuh, kami menjalani hubungan diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena ingin saling mengenal lebih dalam tanpa tekanan sosial. Akhirnya kami memutuskan menikah. Di KUA sederhana hanya disaksikan 2 orang saksi. Tidak ada keluarga, tidak ada tamu. Hanya 2 hati yang yakin satu sama lain. Kami pindah ke desa kecil di Magelang. Bu Lestari, sekarang istriku, menulis buku puisi. Aku bekerja dari rumah sebagai penulis artikel. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Dia mengajariku sabar. Aku mengajarinya tertawa lagi. 3 tahun pernikahan kami penuh warna. Tapi pada ulang tahun pernikahan ketiga, dia didiagnosis kanker ovarium stadium 4. Dunia runtuh rasanya. Selama 6 bulan, aku mendampingi setiap kemoterapi. Hingga akhirnya pada dini hari, dia menghembuskan napas terakhir di pelukanku. Bayu, terima kasih telah mencintaiku, bukan sebagai guru, tapi sebagai wanita. Aku mencium dahinya dan berbisik, sampai kapanpun, aku tetap muridmu, Bu. Murid yang paling mencintaimu.